Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 7A dan 7B, alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bertemu lagi pada materi fikih. Untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pada pembahasan kemarin, yaitu tentang ketentuan sholat Jumat. Ya, pada minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang pengertian, kemudian ada syarat wajib Jumat, kemudian syarat sah ya, syarat sah sholat Jumat, kemudian ada rukun khutbah Jumat. Jadi pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang syarat khutbah Jumat ya, syarat khutbah Jumat, kemudian syarat khotib ya, syarat khotib Jumat dan sunnah khutbah Jumat. Sebelum kita masuk ke materi, marilah kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih, langsung saja kita masuk ke pembahasan kali ini tentang syarat khutbah Jumat. Dilihat di buku modulnya, dipersiapkan catatannya, yang penting-penting bisa digarisbawahi. Untuk syarat khutbah Jumat, di sini yang pertama khutbah dilaksanakan pada waktu zuhur. Ini sudah tentunya merupakan syarat dari sholat Jumat, karena sholat Jumat itu harus dilaksanakan pada waktu zuhur ya. Kemudian yang kedua, berdiri jika mampu. Jadi bagi khotib ya yang mampu untuk berdiri ketika melaksanakan khutbah Jumat harus berdiri. Kalau tidak mampu boleh sambil duduk. Kemudian dengan suara yang keras, tentunya dengan suara yang keras agar mudah difahami ya, agar bisa didengar oleh semua jamaah dengan suara yang lantang, yang keras. Khotib hendaknya duduk di antara dua khutbah. Jadi pada khutbah pertama khotib berdiri, kemudian duduk, kemudian berdiri lagi pada khutbah yang kedua. Khotib harus menutup aurat. Tentunya seorang khotib harus menutup aurat ketika melakukan khutbah Jumat ya. Jadi ketika khutbah Jumat harus dilakukan dengan menutup aurat. Kemudian berurutan antara khutbah pertama dan khutbah kedua. Tidak boleh khutbah kedua dulu baru khutbah pertama. Jadi harus berurutan. Kemudian yang ke-7, berdoa untuk kaum muslimin atau muslimat pada khutbah kedua. Seperti kemarin pada rukun khutbah ya, mendoakan kaum muslimin, muslimat itu kan termasuk rukun khutbah. Jadi di dalam syarat khutbah Jumat harus ada doa untuk kaum muslimin dan muslimat. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu masuk ke dalam syarat khutbah Jumat. Kemudian yang terakhir itu tertib. Jadi antara khutbah pertama, khutbah kedua, jadi urutan tadi, mulai khutbah pertama, kemudian khutbah kedua, mendoakan kaum muslimin dengan urutannya itu wajib tertib. Itu syarat khutbah Jumat. Jadi itu yang merupakan syarat. Ketika syarat-syarat ini tidak dilakukan maka tidak sah. Kemudian di sini ada dalil ya, sabda Rasulullah yang berkaitan dengan pelaksanaan khutbah dengan tertib ya. Bismillahirrahmanirrahim, bisa dilihat. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba ihmarrat ainahu wa ala sautuhu wa ishtadda ghadabuhu hatta ka'annahu mundiru jaishin sabbahakum wa masakakum. Itu untuk dalilnya, bila Rasulullah berkhutbah kedua matanya merah, suaranya keras dan semangat tinggi bagai panglima yang memperingatkan kedatangan musuh yang menyergap di kala pagi dan sore. Jadi dalil ini bisa menjadi pegangan bahwa ketika Rasulullah menjadi khatib Jumat dengan tegas menyampaikan apa yang ada di dalam khutbah tersebut ya. Kemudian untuk syarat khatib, jadi tadi syarat khutbah berarti syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika khutbah Jumat. Lah sekarang syarat khatib, khatib berarti syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika seseorang menjadi khatib. Yang pertama, muslim yang telah baligh, berakal sehat dan taat beribadah. Tentunya syarat yang pertama ini harus ya, karena seorang khotib harus seorang yang muslim. Kemudian yang kedua, mengetahui syarat rukun dan sunnah khutbah. Jadi seorang khotib harus tahu syarat-syaratnya apa, rukunnya apa di dalam khutbah. Yang ketiga, suci dari hadas dan najis. Kemudian selanjutnya yang keempat, menutup aurat tadi seperti syarat khutbah juga.
Kemudian fasyih mengucapkan Al-Quran dan hadis. Jadi memang di dalam khutbah Jumat seorang khotib ini syaratnya harus orang yang mampu melafalkan Al-Quran dengan baik dan benar. Kemudian memiliki akhlak yang baik. Tentunya seorang khotib harus menjadi figur di masyarakat, memberikan contoh yang baik karena apa yang dia sampaikan ya itu harus sesuai dengan Al-Quran dan hadis, dan beliau harus bisa memberikan contoh yang baik. Dan yang terakhir, berpenampilan baik, rapi dan sopan. Itu untuk pertemuan kali ini membahas tentang syarat khutbah Jumat dan syarat khotib. Kemudian untuk sunnahnya di sini sedikit ya, ini ada sunnah yang dilakukan ketika khutbah Jumat, dilakukan di tempat yang lebih tinggi, di mimbar tentunya, memberi salam pada permulaan, ini sunnah. Menggunakan bahasa yang mudah difahami, jadi bisa menggunakan bahasa yang mudah difahami. Biasanya menggunakan bahasa Indonesia lebih mudah difahami. Kemudian disampaikan dengan kalimat yang jelas, sistematik ya. Kemudian temanya harus sesuai dengan kondisi, karena memang khutbah itu adalah penyampaian hal-hal yang penting, jadi harus sesuai dengan kondisi lingkungan masyarakat. Kemudian materi khutbah hendaknya pendek, jangan terlalu lama, dan khotib menghadap ke jamaah. Itu hal-hal yang disunahkan di dalam khutbah. Seperti biasa, tugas kalian setelah memahami dipindah ke buku tulis agar lebih mudah. Nanti di akhir bab ada penilaian untuk portofolio. Itu saja, mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.